Guys, kalian pernah gak sih kalian bayangin untuk kerja di minimarket tapi hampir selama separuh dari hidup kalian? Hai guys, aku Eka Oktaviani. Aku di sini mau membuat video review sebuah novel, review dari mata kuliah Bahasa Indonesia, prodi agribisnis ya. Aku akan mereview sebuah novel ini, Convenience Store Woman atau Gadis Minimarket, karya dari Sayaka Murata. Jadi buku ini bercerita tentang Kiko, si gadis yang bekerja part time. Awalnya dia bekerja itu di umur 18 tahun, tapi lama-lama keterusan sampai umur 36 tahun. Saking lamanya dia bekerja di minimarket itu sebagai pegawai, dia sampai dijulukin sebagai super senior oleh pegawai situ. Jadi dia bernama lengkap Kiko Furukawa, tapi dia ini dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya karena dia sikapnya itu nggak normal atau agak beda gitu dari yang lain orang-orang sekitarnya. Jadi dia itu dianggap aneh dari dia kecil atau SD. Contohnya itu dulu pas Keiko kecil atau Keiko masih SD, ada seekor burung yang mati dan orang-orang dan orang tuanya itu bilang kuburin aja burungnya gitu kan. Tapi Keikonya ini dia bilang, ayo kita masak aja burungnya, kita makan bareng-bareng. Di situ orang-orang dan orang tuanya pun nganggap dia tuh aneh, anak yang beda dari yang lain. Selain itu Kiko waktu kecil dia nggak suka sama mainan atau kue-kue seperti selayaknya anak kecil. Dengan baca buku ini tuh aku jadi mikir, manusia normal itu seperti apa sih? Jadi di buku ini tuh si Keiko dituntut untuk menjadi orang yang normal, walaupun si Keiko ini nggak tahu orang normal itu seperti apa. Jadi selama Keiko bekerja di minimarket itu, dia mendapatkan identitas yang baru sebagai pegawai minimarket dan bertemu rekan-rekan kerja dia. Jadi si Keiko ini belajar meniru bicara atau bertindak gitu dari rekan kerjanya. Meskipun jauh dalam diri dia, ia merasa sangat berbeda dari kebanyakan orang. Contohnya seperti di buku cara bicaraku yang terutama dipengaruhi orang-orang di sekitarku. Saat ini cara bicaraku merupakan perpaduan antara cara bicara Izumi dan Sugawara. Dia meniru rekan-rekan kerjanya. Si Keiko ini termasuk orang yang mau mencari identitas dia dari masa lalunya yang dibilang aneh, dan dia sekarang lebih ke meniru rekan-rekan kerjanya. Keiko ini terkenal seorang yang gak punya emosi. Dia gak peduli omongan masyarakat, omongan sekitar dia. Tapi karena lingkungannya kayak adiknya, teman-temannya, rekan kerjanya yang terus-terusan ngomongin tentang hal normal itu, Keiko pun berusaha buat menjadi orang normal yang mereka bilang itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kamu dapetin dari buku ini. Salah satunya adalah sebagai manusia kita harus mempunyai prinsip hidup yang gak selalu mengikuti apa yang orang lain lakukan, karena yang punya kehidupan itu ya kita sendiri, kita masing-masing. Meskipun pada dasarnya kita adalah bagian dari masyarakat, sebagai makhluk sosial kita butuh mereka, tapi mereka tidak punya kewajiban atas diri kita untuk memenuhi hal-hal yang mereka jadikan standar di dalamnya. Jadilah diri kamu sendiri dan buat diri kamu bahagia dengan pilihanmu sendiri. Jadi itu tadi review-review novel ini dari aku. Terima kasih.